Dari sisi ini, sumber mata air yang berada di Sumur Mas ini mengalami banyak perubahan. Yang dulunya mengalir anakan kali atau sungai itu yang airnya sangat jernih menjadi sumber penghidupan masyarakat Banyumas pada masa itu. Perkenalkan, nama saya Triyono Indra Winaryo. Saya bekerja di Museum Wayang Banyumas sebagai pembantu pemandu wisata, khususnya wisata lokal di Museum Wayang Banyumas. Kita itu berada di kawasan Cagar Budaya Kota Lama Banyumas, bekas pusat pemerintahan Banyumas atau Bupati Banyumas yang kedua. Jalan Kewadenan Lama nomor 1 Banyumas, Desa Sudagaran, RT 7 RW 2, Kecamatan Banyumas. Untuk berdirinya Museum Wayang Banyumas ini menempati salah satu bangunan cagar budaya yang dinamakan Pendopo Paseban. Dalam peraturan cagar budaya tidak boleh membongkar, tapi memungsikan untuk difungsikan. Hal yang berguna itu boleh. Ini pilar-pilar Saka Guru ini 4 ini yang kita miliki di Museum Wayang Banyumas masih aslinya. Karena untuk keamanan dan difungsikan untuk museum wayang ditambahkan dengan adanya tembok gitu ya. Tapi yang utama kita tidak boleh untuk dibuka. Nah, terus di tahun 1982 digunakan sebagai dulu namanya Yayasan Seni Pedalangan Banyumasan atau yang disebut dengan Museum Wayang Sendang Mas dulu. Keberadaan pendopo bekas pusat pemerintahan kabupaten itu digunakan untuk Sekolah Menengah Karawitan Indonesia atau yang dinamakan dengan Sekolah SMKI, Sekolah Menengah Karawitan Indonesia. Alhamdulillah berkembangnya zaman, sekarang sekolah tersebut menjadi SMK Negeri Banyumas, SMK Negeri 3 untuk urusan di seni budaya ya. Ada karawitan, ada pedalangan dan sebagainya. Di tahun 1982, karena banyak para sesepuh Banyumas berada di kawasan sini, terutama di dunia pewayangan senian seperti ini, membahas untuk mengumpulkan benda-benda terutama di urusan budaya, ada wayang dan sebagainya. Mereka merencanakan membuat yayasan tercipta itu ya, yang didukung beliau Bapak Suparjo Rustam sebagai menteri. Maaf, di sini dulu itu berposisi sebagai gubernur di Jawa Tengah. Asli beliau orang Banyumas, peduli sekali dengan nilai budaya, dan diketuai langsung oleh Bapak Jarwoto Aminoto sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Beliau semuanya asli orang Banyumas yang peduli sekali dengan kita. Berjalan waktunya ini, Museum Wayang Banyumas diresmikan setelah 1 tahun oleh Badan Sekretariat Pewayangan Nasional Indonesia di tanggal 31 Desember tahun 1983. Yayasan Seni Pedalangan Banyumas diresmikan langsung oleh Ketua Sekretariat Pewayangan Nasional Indonesia atau Senawangi. Di tahun 1989 diserahkan kepada Dinas Pariwisata Budaya. Sampai dengan saat ini kita dikelola oleh pemerintah Kabupaten Dadi 2 Banyumas. Selanjutnya isinya koleksi museum wayang. Kita di dalam museum wayang ini tidak hanya wayang Banyumasan atau wayang kulit ya, tidak hanya wayang kulit saja. Wayang kulit yang kita miliki sekitar 600 buah. Kita tidak tampilkan semua, tapi kita lebih cenderung kepada wayang Banyumasan. Tapi kita juga memiliki jenis wayang kulit yang dari daerah lain, seperti wayang Kitang Kencana yang terdapat di Museum Wayang Banyumas. Ini adalah salah satu wayang yang tertua
Dalam sejarahnya itu wayang Kitang Kencana dibuat oleh Sultan Hadiwijaya Jakatingkir di tahun 1556 Masehi. Terus gamelan. Gamelan ini kita memiliki jenis laras lendro yang dibuat di tahun 1930-an. Dulu ini alat segini saja sudah benar-benar sangat mendukung untuk pagelaran wayang. Sekarang sudah sangat luar biasa, ada penambahan yang namanya laras pelok. 2 skalanya daripada ini, lebih banyak lagi. Karena untuk mengikuti atau mengembangkan era musik di dalam musik dunia itu, untuk mengembangkan lebih maju. Ini pemberian dari Bupati Banyumas ke-26, Bapak Pujadi Jaring Bandayuda, dihibahkan ke Museum Wayang atau Yayasan Seni Pedalangan Banyumas Sanwan ini. Terus ada wayang golek purwo. Wayang golek purwo ataupun wayang kulit purwo skala umumnya itu menceritakan tentang kisah Mahabharata atau Ramayana. Wayang golek menap itu menceritakan tentang kehidupan di tanah Arab, yaitu tentang penyebaran ajaran Muslim atau Islam pada masa Nabi Muhammad SAW yang didukung para punggawanya seperti Umar Maya, Jayengrana dan sebagainya. Baik wayang golek purwo atau golek menap ini hibahan dari Yayasan Kerajaan Rakyat Yogyakarta yang dibuat di sekitar tahun 1165-an. Juga terdapat jenis wayang dari negeri seberang atau negeri Cina itu dengan nama wayang potehi. Nah, ini wayang ini memang jarang di Banyumas. Terakhir kita ada tampilan wayang potehi ini di Kelenteng Bintek Bio untuk peresmiannya setelah terjadi insiden kebakaran itu dulu, sekitar tahun 19-an 2019. Wayang Pancasila atau wayang Suluh. Jadi tokohnya juga berbeda dari wayang Purwo. Wayang Suluh atau wayang Pancasila ini dimainkan oleh Ki Dalang Sutarto Harjawahono dari Surakarta. Di tahun 1920-an dibuat. Di tahun 1947 beliau dipanggil oleh Jabatan Penerangan NKRI untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang kedua tahun untuk menampilkan wayang tersebut. Terus wayang kerucil dan atau wayang klitik itu di tahun 1571. Kalau kita ingat usia Kabupaten Banyumas berdiri di tahun itu, berarti sekarang sudah usianya 452 tahun. Terus wayang suket. Wayang suket yang kita miliki itu berasal dari Banyumas saja, tapi populernya ini oleh Ki Dalang Slamet Gundono di Solo. Wayang suket adalah wayang mainan sebenarnya pada era-era 80-an. Ini di abad 19 dipopulerkan oleh beliau almarhum Ki Dalang Slamet Gundono di Solo. Jadi sajian yang sangat luar biasa. Terus wayang beber. Ini yang di tembok ini. Ini jenis wayang beber. Wayangnya dipentaskan dari gulungan kertas atau yang dimediakan oleh gambar. Di situ ada gambar cerita tetap Mahabharata, Ramayana ataupun cerita yang lainnya seperti diambil dari serat Panji. Ini munculnya wayang beber ini pada masa kerajaan Majapahit. Prabu Bratanya Hayam Wuruk yang menciptakan di tahun 1361 Masehi. Dulu diciptakan dari kulit ari pohon besar, namanya kertas Jawa kalau dulu sebut. Itu digambar dari kisah-kisah cerita pewayangan dengan warna-warna dari alam seperti getah dari buah ataupun bunga-bungaan seperti itu. Dulu masa-masa dulu masih sangat sederhana. Nah, terus ada juga kita benda-benda yang seperti benda tosanaji, benda prasejarah itu yang memang untuk ketentuannya biar standarnya museum ini harus dipisah. Untuk urusan wayang sendiri di bangunan yang kita sekarang ini, terus nanti di bangunan utara itu adalah salah satu tata letak pemerintahan pada masa dulu digunakan. Memang sekarang itu saat sekarang ini untuk kepentingannya atau beralih fungsi gitu ya. Di sebelah utara nanti ditengok ke sana ada benda prasejarah yang paling lama itu masa peradaban manusia prasejarah. Itu
ditemukannya di Desa Papringan, Kecamatan Banyumas oleh petani batu bata. Itu jenis kapak batu Neolitikum. Dan yang lainnya itu banyak banget. Termasuk jenis pusaka kita sekitar ada hampir 100. Yang sudah terdata itu sekitar 85. Kemarin ada susulan belum kita data. Dalam cerita pewayangan, kalau sosok Bawor ini kan sosok yang apa adanya, yang jujur. Ada yang mengartikan wayang atau Bawor ini ora bisa basah ya. Meskipun sama atasan kita apa adanya, intinya karakter yang tidak membedakan dengan kepolosannya ya. Jadi ya di sini menggarisi aja untuk sifatnya itu yang cablaka, yang terbuka, jujur gitu ya. Jadi makanya diharapkan untuk masyarakat Banyumas atau orang Banyumas itu dikiaskan dengan tokoh wayang Bawor yang jujur, yang apa adanya, tidak berani atau tidak mau berbuat salah atau kekeliruan, tapi yang apa adanya dan sportif gitu. Kalau di daerah lain mungkin sebutnya Bagong, tapi khusus kalau di Banyumas Bawor. Kita nanti tinggal lanjut ke Sumur Mas. Nanti saya ceritakan tentang pertama Kabupaten Banyumas sampai dengan pusat pemerintahan Banyumas kedua, karena di awal mulanya memang beliau Bupati Banyumas mendirikan atau memindah pusat pemerintahan yang kedua ke sini ditemukannya dari sumber mata air tersebut. Itu ya, kita ketemu di Sumur Mas. Sumur Mas Banyumas berada di kawasan Kota Lama, masih di belakang pendopo Adipati Merapat yang sudah diresmikan di tanggal 29 Desember 2022 kemarin sebagai kawasan cagar budaya. Sumur Mas Banyumas pada awalnya ditemukan oleh Bupati Banyumas yang ke-7, Raden Malih Gandakesuma, menjabat di tahun 1707 sampai dengan tahun 1743 Masehi. Dibuka hutan Mangli oleh pendiri Banyumas dengan nama Raden Joko Kaiman atau yang dikenal dengan Adipati Merapat di tahun 1571 Masehi. Dengan berdasarkan naskah Kalibening dari surat kekancingan Kesultanan Bajang yang ditetapkan di situ tanggal 22 Februari kota Banyumas berdiri. Tanggal 22 Februari tahun 1571 Masehi. Pada awalnya yang menjadi simbolis sebagai pusat pemerintahan atau yang dinamakan pendopo Sipanji itu diambil dari kisah kayu mas, kayu besar yang terhanyut di Sungai Serayu, dan kayu tersebut ditemukan oleh pendiri Banyumas, Raden Joko Kaiman. Kayu mas ini atau kayu yang berwarna kuning ini diidentikan dengan nama emas, kayu mas, keberadaan di Sungai Serayu atau ada air di situ, keberadaan air. Jadi kami menyampaikan itu untuk versi yang pertama. Setelah menjadi pusat pemerintahan atau pendopo tercipta, kota daerah sini, kota kita itu dinamakan dengan nama Banyumas. Setelah Banyumas berdiri, masa pemerintahan Bupati Banyumas ke-7 dipindah lagi ke daerah yang sekarang menjadi kota lama Banyumas ini, dinamakan dengan istilahnya itu Geger Duren. Geger Duren ya. Geger Duren itu kalau kita zoom dari diameter ketinggian itu arus Sungai Serayu itu seperti huruf S dan kita
di sisi bigirnya atau dilekukannya itu, dari diistilahkan dengan istilah geger duren. Yudanegara II, Raden Mali Gandakusuma ini sebagai Bupati Banyumas ke-7 memiliki keniatan untuk merubah situasi kondisi kepemerintahan yang ada di Banyumas pada saat itu. Beliau melaksanakan ritual atau menepikan diri di Padepokan Wanasepi yang berada di Desa Binangun, Kota Banyumas atau Kecamatan Banyumas. Niatnya bisa terkabulkan setelah petunjuk dari Sang Maha Kuasa. Keberadaan titik mata air tersebut setelah matahari senja, setelah asar, itu mendapatkan satu petunjuk, itu sinar matahari yang hampir senja mengenai titik mata air yang berada di dalam hutan. Sinar matahari menerobos di daunan yang di dalam hutan dan mengenai titik mata air yang dinamakan sumber sendang mas atau sumur mas. Jadi nama mas itu berasal dari sinar matahari yang bisa diterima oleh Yudanegara II ini di hutan Mangle atau di hutan Wanasepi pada saat melaksanakan ritual. Dianggapnya oleh beliau bahwa inilah jawaban yang selama ini dinanti, Kota Banyumas bakal dipindah ke titik tersebut dan akhirnya dipindah ke sini, di daerah sini. Terciptalah suasana pemerintahan di Geger Duren. Setelah era pemerintahan Belanda, masyarakat Banyumas atau Kota Banyumas mengalami pesat untuk sistem kepemerintahannya atau dari struktur bangunannya. Nah, dari sisi ini, sumber mata air yang berada di Sumur Mas ini mengalami banyak perubahan. Yang dulunya mengalir anakan kali atau sungai itu yang airnya sangat jernih, yang menjadi sumber penghidupan masyarakat Banyumas pada masa itu. Terus selanjutnya diameter yang saat ini memang dibentuk atau dibuat karena untuk demi terjaganya kondisi sumber mata air ini salah satu situs cagar budaya biar tidak punah. Diberi batu bata, mohon maaf di sini dulu itu bapak saya almarhum yang memberikan kondisi batu bata di dalamnya sampai dengan dikasih semen, sehingga tercipta sampai dengan saat ini dengan diameter 15 cm. Dengan tujuannya itu biar tidak kena debu ataupun daun dan sebagainya, karena seringkali orang yang datang ke sini itu bermunajat itu mengkonsumsi secara langsung dari mata air yang ada di sini. Kedalaman 3 meter. Kedalaman 3 meter. Adapun hal-hal yang disampaikan atau yang dikendaki para tamu yang berkunjung di sini itu dengan kepentingan bermunajat secara spiritual. Secara tradisi juga masih ada seperti bunga-bungaan atau yang dinamakan dengan bunga setaman, harum-haruman ataupun memakai seperti kayak dupa atau sejenisnya. Itu secara tradisi, secara yakin dengan kepercayaan masing-masing, ataupun dengan cara keislaman. Kalau kami menyampaikan secara keislaman, yang nomor satu adalah kita doa kepada Sang Kholik, Sang Maha Kuasa, bahwa niat kita dengan ikhtiar kita mendoakan para leluhur kita, apalagi yang ada di Banyumas, yang semoga saja bisa terkabul dan semuanya adalah kehendak Sang Ilahi. Airnya berwarna kuning ini teman-teman. Secara sugesti atau secara yakin spiritual itu air sifatnya mengikut yang berkehendak atau yang mau digunakan seperti apa. Dalam kawasan sini masih terjaga bangunan, semuanya adalah bangunan ranah cagar budaya. Dari depan sudah terlihat dari pendopo itu disebut namanya Balai Adipati Merapat saat ini. Memang Kota Banyumas dikenal dengan pendoponya Pendopo Si Panji. Ini putra Yudanegara dengan nama Raden Mas Panji yang disebutkan untuk membuat nama pendopo Kadipaten Banyumas yang saat ini sudah di Purwokerto. Ini mengalami perubahan pemerintahan dan dipindah lagi di Purwokerto yang terjadi pada tanggal 7 Januari tahun 1937. Saat ini di kota pemerintahan di Purwokerto. Saat ini digunakan untuk kantor camat Banyumas, dan sisi timur atau sisi kiri dari pendopo Banyumas itu pendopo Paseban yang tadi sebelumnya sudah ketemu dengan kami.
digunakan untuk Museum Wayang Banyumas, dan sampai masuk ke sisi pintu timur itu ada rumah Lengger. Ini adalah perannya seni budaya di bidang kesenian Lengger dengan alat musik tradisional yang dinamakan calung. Itu dulu adalah tempat bangunan untuk kandang kereta khusus atau kendaraan khusus Adipati. Juga masih ada rumah untuk kuda-kudanya, atau kudanya itu disebut juga ada istilah yang menyebutkan nama gedogan. Juga dari sisi sayap kanan kirinya itu ada seperti rumah jalan yang menghubungkan antara bangunan satu ke satunya. Terus sisi barat atau sisi kanan dari pendopo itu masuk ada mes, atau dulunya digunakan untuk mesnya para pegawai. Di dalam di sini ada tempat tinggalnya. Juga ada sebagian yang difungsikan untuk tempat pamulasaran. Di saat waktu tertentu ada terjadi musibah, entah itu sakit ataupun pembunuhan, jadi orang yang mengalami meninggal dunia malam hari di daerah sini, terutama di abdi dalam sini, harus disucikan, dibersihkan, baru keesokan harinya baru dilaksanakan untuk pemakaman. Kebetulan kita juga memiliki kereta, itu namanya kereta jenazah. Ini adalah titipan dari Yayasan Budi Dharma Kelenteng Bintang Pio yang usia sudah mencapai 200 tahun. Itu adalah bukti bahwa di sekitaran kita, masyarakat Banyumas juga masih ada benda-benda yang sangat berharga. Kurang lebih dan selebihnya seperti itu di area kita di kawasan Cagar Budaya sini, yang semoga saja kami atas nama Museum Wayang Banyumas bisa bermanfaat untuk menyampaikan, dan bila mana banyak kekeliruan dari kami, mohon untuk dimaafkan. Cukup sekian saja dari saya dan dari kami atas nama Museum Wayang Banyumas. Salam lestari, salam budaya, dan Museum Wayang tetap di hatiku. Terima kasih.